Good morning, gentlemen, orang-orang ganteng. Kembali lagi nih di channel yang sangat biasa banget sih. Oke, Rain Reptile. Nah, gue mau sedikit curhat nih. Pada suatu hari bahwa once upon a time, dahulu kala, waktu gue masih terlalu awam tentang dunia reptil, terutama ular nih, segala sesuatunya jadi sangat parno gitu guys. Nah, pada saat itu sekitar jam 9 malam abang gue kedatangan tamu yang tadi undang. Ular ini namanya ular cincin emas. Dikatakan begitu karena motifnya emang sesuai dan emang seperti cincin. Nah, ular ini ternyata lagi asik nongkrong di sky rumah gitu tanpa disadari pemilik rumah, dan pas tahu langsung tuh abang gue sama istrinya manggil gue gitu buat ngusir nih ular. Singkat cerita, of course gue langsung menuju TKP dong, semacam kegiatan Superman kalau lagi ada bahaya gitu. Padahal waktu itu gue masih agak takut terhadap ular. Tapi demi kehormatan akhirnya gue memberanikan diri gitu guys. Dan ceritanya setelah itu gue tangkap tuh ular. Dan gue bingung nih mau gue apain nih ular ya. Apa gue langsung killing aja karena takut membahayakan orang juga gitu. Akhirnya gue pilih opsi kedua. Gue gebukin tuh ular dan akhirnya beliau, ya lo tahu sendiri lah apa yang terjadi setelah digebukin. Dan setelah kejadian itu gue jadi ngerasa nyesal gitu guys, kenapa gue lakuin hal sestupid itu gitu. Setelah tahu ternyata jenis ular ini ternyata hanya berbisa medium atau menengah. Nah, dari pengalaman ini coy, pengalaman yang maksud gue sangat stupid ini, kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa ketidaktahuan itu berbahaya. Lu semua pasti sering bermain game. Nah, di game itu kan ada yang easy, medium, lalu hard. Nah, untuk yang easy ini ular yang berbisa rendah, dan untuk medium ular yang berbisa sedang. Sedangkan untuk hard ular yang berbisa mematikan. Contoh yang berbisa sangat rendah yaitu ular kadut yang udah pernah gue jelasin. Ular kadut sama sekali nggak berbahaya ya. Efeknya juga paling gatal-gatal, bengkak, dan ada rasa tidak nyaman gitu loh. Nah, untuk kali ini gue ingin menjelaskan yang versi medium, yaitu ular cincin emas. Untuk karakternya sendiri, ular cincin emas ini cenderung galak dan agresif, beda dengan ular wuling yang kalem. Tetapi ular wuling itu sangat mematikan meskipun dia kalem, beda sama cincin emas. Meskipun dia agresif, dia itu berbisanya tidak sampai mematikan. Nah, tidak sampai mematikan bukan berarti ular ini nggak berbahaya. Tetap kalian harus hati-hati juga, karena ini disesuaikan dengan imun kalian juga gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian lagi sakit dan kemudian toksin atau venom yang disuntikan ular ini cukup banyak, ya kemungkinan juga bisa fatal sih, meski nggak sampai mengakibatkan keisdedan atau kematian. Tapi tetap aja ular ini cukup agresif, dan karena sikap yang agresif ini jadi ular ini cukup berbahaya. Berbahaya juga bukan berarti mematikan, berbahaya aja gitu. Lu ngerti kan maksudnya? Jadi ular ini bisa dijadikan hewan peliharaan ya. Emang bisa sih, cuma dia punya sifat yang sangat agresif. Jadi meskipun dia udah jinak, tetap sikap agresifnya itu masih ada gitu. Dia sering mematuk, apalagi kalau diprovokasi. Untuk uji coba dari bisa ular ini juga udah banyak ya di YouTube, orang-orang yang ngetes gitu seperti apa rasanya digigit ular cincin emas. Dan ternyata mereka masih fun-fun aja, masih sehat-sehat aja. Ini menandakan bahwa ular ini sama sekali tidak berbahaya. Nah, menurut Mas Gundul ya, kalau nggak salah gue pernah lihat di videonya. Jadi ketika kalian tersuntik gitu atau tergigit, maksud gua tergigit ular ini, biasanya itu bisa sembuh dalam waktu 3 hari tanpa pengobatan sama sekali. Ya, dari sini aja kita udah mengerti atau udah paham bahwa ular cincin emas sebenarnya tidak berbisa mematikan. Tetapi ya namanya ular kan agak berbahaya juga, mereka punya pertahanan yang berbeda-beda. Misalkan nih, kalian coba lihat ular sanca kembang, meskipun dia tidak berbisa, tetapi dia memiliki pertahanan, yaitu dengan melilit mangsanya sampai mangsanya itu lemas. Nah, baru setelah itu dia menelan mangsanya itu secara utuh. Ular cincin emas juga sama, dia punya pertahanan, yaitu dengan melakukan serangan-serangan, yang artinya ular ini sangat agresif ya. Meskipun udah jinak, tetap dia itu, jadi jatuhnya tuh kayak king cobra gitu. King cobra kan meskipun dia udah jinak nih, kayak misalkan garaga ya kalau nggak salah.
Ya garaga miliknya Panji itu meskipun dia udah jinak, udah bertahun-tahun dipelihara, tetap aja dia suka melakukan serangan. Jadi seperti itu ya untuk ular cincin emas. Nanti gua akan upload lagi untuk video tentang ular cincin emas di lain kesempatan. Nah untuk saat ini videonya cukup sekian dulu aja. Terima kasih nih buat kalian yang udah nonton di menit ini, dan terima kasih juga buat para subscriber yang udah subscribe dan yang udah setia nonton di channel ini. Dan semoga channel ini bisa memberikan manfaat serta edukasi. Oke baiklah, terima kasih. Gue dari Ren Reptile. Thank you for watching dan